Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar tentang HTML dasar. HTML dasar anggap aja ini sebagai pertemuan pertama, sehingga yang paling kita bahas saat ini adalah yang paling dasar, yaitu untuk teks dan rekayasa teks. Nah, untuk belajar HTML dasar hanya dua aplikasi yang kita butuhkan, yaitu Peramban. Untuk perambannya saya di sini menggunakan Google Chrome. Anda bisa menggunakan peramban apapun, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari, atau apapun. Hanya saja di sini saya menggunakan Google Chrome, tapi tidak mewajibkan Anda menggunakan Chrome. Silakan pakai peramban sesuai dengan yang selama ini Anda gunakan. Kemudian program yang kedua adalah editor atau text editor. Text editornya di sini saya menggunakan Notepad. Saya rasa kalau Anda menggunakan operational sistemnya Windows, Notepad ini nggak perlu diinstal. Biasanya sudah bawaannya Windows seri apapun sudah ada Notepadnya. Misalkan Anda menggunakan web editor yang lain, tidak apa-apa. Misalkan Adobe Dreamweaver, Notepad++, atau pakai PyCharm mungkin, terserah, ya, tergantung seleranya masing-masing. Di sini saya menggunakan yang paling mudah, yaitu menggunakan Notepad seperti biasa yang apa adanya di komputer Anda. Tampilan Notepad secara default seperti ini, tidak saya ubah apapun. Kemudian di format, lebih baik centangnya ke WordPad. Nah, kenapa dicentang ke WordPad? Agar nanti teks misalkan ada yang panjang sampai sini, itu kita nggak perlu ngebesarin atau ngecilin Notepadnya, tapi biar teksnya yang menyesuaikan dengan Windowsnya si Notepad ini. Nah, ini hanya saran saja, saya menggunakan formatnya saya centang di bagian WordPad. Sekali lagi, ini tergantung selera Anda masing-masing. Oke, langsung kita menuju ke HTML. HTML itu adalah bahasa pemrograman, sehingga kita harus mengenali sintak-sintaknya. Sintak HTML adalah seperti ini. Sintak itu secara dangkal kita katakan sebagai cara penulisan atau ciri khas penulisan atas bahasa pemrograman tersebut. Masing-masing bahasa pemrograman punya sintak sendiri-sendiri atau punya cara penulisan sendiri-sendiri. Ada yang sama, ada yang berbeda. Tergantung Anda sedang berada di bahasa pemrograman yang mana. Sekarang kita bicara HTML, sehingga yang kita bicarakan adalah sintaknya HTML. Sintak HTML ciri khasnya yaitu menggunakan kurung siku. Nah, seperti ini. Kurung siku. Ini adalah sintak pembuka. Kemudian sintak penutupnya juga dengan kurung siku. Nah, seperti ini. Bedanya, ini adalah sintak pembukanya dan ini adalah sintak penutupnya. Saya rasa hampir di semua bahasa pemrograman itu ada sintak pembuka dan sintak penutup. Ada opening, juga ada closernya. Nah, biasanya gitu. Opener, ada yang mengatakan opening closing, ada yang mengatakan opener and closer. Untuk HTML ini pembukanya, ini penutupnya, dan ini harus ada. Di HTML juga seperti itu, harus ada pembuka dan sintak penutup. Nah, silakan ditulis seperti ini untuk membuka dan penutupnya seperti ini. Kemudian ini saya enter saja. Nah, sehingga di area ini, area antara HTML pembuka dengan sintak penutup ini adalah tempat kita menuliskan perintah-perintah, kita menuliskan baris-baris coding, kita menuliskan berbagai macam sintak sesuai dengan kebutuhan. Ingat, pembuka dan penutup. Oke. Kemudian saya buka lagi title. Kemudian saya tutup. Nah, kalau saya sendiri membiasakan buka dan tutup langsung seperti ini, baru tengahnya saya isi. Karena biasanya kalau dibuka kemudian ngisi baris perintah, biasanya lupa dengan penutupnya. Misal titel ini saya isikan belajar rekayasa teks HTML. Nah, apapun yang Anda tuliskan di tengah-tengah antara pembuka dan penutup, inilah yang kita sebut dengan baris perintah. Baris perintah itu untuk apa? Macam-macam. Karena sekarang kita belajar rekayasa teks, sehingga kita tuliskan teks seperti ini saja. Jadi, sekali lagi teksnya dituliskan di antara pembuka dan penutup. Oke, ini saya perbesar saja biar fontnya saya perbesar biar lebih terlihat, insya Allah di sini. Nah, ini hanya perbesar fontnya saja di Notepad. Kemudian di bawahnya title. Ingat, title ini di dalamnya HTML. Karena HTML-nya buka di sini, tutupnya di sini. Sedangkan title, oke, saya bikin kayak gini.
title, di dalamnya HTML. Di dalamnya title ada ini. Nah, begitu. Ingat tadi sudah disampaikan, di tengah-tengah ini adalah area kita untuk menuliskan berbagai macam baris coding atau berbagai macam baris perintah. Nah, karena Anda sekarang berada di mata kuliah algoritma, bagi yang sedang belajar algoritma, inilah salah satu yang kita sebut dengan algoritma. Mana yang didahulukan, mana yang diproses kemudian, dan mana yang terakhir. Yang didahulukan di sini adalah membuka tag HTML. Dalam tag HTML ada tag title. Berarti HTML-nya dulu, baru title-nya. Nah, begitu. Nanti kita akan semakin banyak belajar tentang algoritma. Di bawah title, misalkan di sini saya tuliskan body, misalkan pembukanya, tutupnya ini body. Di dalam body ini nanti saya akan menulis banyak sekali teks. Nah, sebentar saya peragakan. Di dalam body saya akan menulis berbagai macam teks. Nah, agar tidak lupa karena kita sekarang belajarnya HTML, sekarang file di Notepad ini kita simpan. File, save. Nah, perhatikan di sini untuk file name-nya biarkan dulu. Ini kan ada .txt ya, biarkan dulu. Save as type-nya ini diganti. Ini kan secara default-nya txt. Ini diganti ke all file. Nah, otomatis nanti file name-nya kosong. Ini dituliskan misal hari ini kita belajar rekayasa teks. Saya tulis teks begini saja. Tambahkan .html. Nah, fase menyimpan seperti ini diperhatikan dengan baik dan silakan dipraktekkan sesuai dengan tadi prosedurnya seperti apa. Karena jika Anda tidak memberikan .txt.html dan tidak merubah save as type-nya ini, nanti filenya nggak jadi HTML. Kemudian yang atas ini opsional, ini adalah tempat atau direktori Anda menyimpan berkas ini tadi. Usahakan kalau kita HTML atau pemrograman web, seluruh berkas simpan dalam satu folder yang sama. Di sini saya menggunakan folder ini, latihan 2020 ini misal. Di dalam folder ini nanti akan saya simpan HTML, video jika ada, picture jika ada, dan seterusnya. Semua berkas jadikan dalam satu folder. Jika Anda sedang pemrograman web dan berkas Anda terpisah-pisah di folder-folder yang jauh, tidak dalam satu folder, maka nanti hasilnya pun juga akan berbeda. Saya lagi simpan dalam satu folder yang sama. Jika sudah seperti ini, sudah text.html, sudah save as type-nya all file, baru saya klik save. Kemudian di Notepad akan tayang seperti ini. Nama file kita tadi kan teks. Oke, kembali ke body. Di body ini saya ingin menuliskan banyak teks di dalam body. Oke, bisa dipahami sampai sini, sehingga apapun teks yang saya tuliskan nanti ingin saya tuliskan di dalam body. Apa bedanya title dengan body? Pada kali ini title ada teks, body juga ada teks. Oke, sekarang kita running. Caranya running, kemudian saya buka browser atau peramban. Jika Anda menemukan perintah untuk open di sini bisa, atau jika tidak menemukan perintah untuk open di situ bisa dengan Ctrl O di keyboard. Di keyboard tekan saja Ctrl O, itu maksudnya open. Silakan Anda buka tadi di mana direktori nyimpennya atau letak folder nyimpennya di mana. Nah, filenya kan ini tadi ya. Saya pakai teks tadi nama filenya, terus di open. Ini yang tertulis di body. Nah, sama. Saya ingin menuliskan banyak teks di dalam body. Jadi, jika Anda membuka sintak body, bukanya di sini, tutupnya di sini, sehingga tengah-tengah ini antara body buka dan body tutup ini adalah area kita nulis baris-baris perintah. Salah satu contohnya ini tadi. Sehingga apapun yang Anda tuliskan di dalam sintak body tayangnya di sini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi yang tampak di seluruh sini di tampilan browser Anda ini adalah yang Anda tuliskan di sintak body. Lalu title larinya kemana? Sintak title itu menjadi ini. Nah, oke ya, saya geser kursor saya di atas tab. Nah, ya toh, ketok tulisannya, terlihat tulisannya belajar rekayasa teks HTML. Nah, ini.
Inilah yang kita sebut dengan title. Jadi title itu nongolnya di sini. Mau diganti silahkan, tinggal ganti teksnya. Jadi teks title munculnya di tab atau di judulnya tab, judulnya tab. Nah, sama saja, tergantung penyebutannya bagaimana. Oke, kita sudah berhasil memunculkan title dan kita sudah memunculkan teks di dalam body. Nah, untuk rekayasa teks minimal kita mengenal 3 formatting. 3 formatting dalam teks yaitu 3 formatting dalam teks standar atau basic, saya katakan seperti itu, yaitu bold atau tebal, 2 italic atau cetak miring, kemudian yang ketiga yaitu underline atau garis bawah. Nah, ini adalah yang basic dalam rekayasa teks. Saya menuliskan seperti ini. Apakah dia tampil di body? Kita lihat. Kalau ini Anda melakukan perubahan apapun di editor, dan hal ini kita di notepad ya, selalu ingat di save atau Ctrl S, kemudian buka browser. Tidak usah diulang untuk panggil, tidak usah dipanggil untuk opening lagi, dalam artian langsung ditekan refresh di sini atau bisa klik tombol F5 di keyboard. Nah, dia akan berubah tayang seperti baris-baris perintah yang Anda lakukan perubahan. Loh, ini kok jadi satu baris semua? Ini tulisannya teks Anda 1, 2, 3. Kenapa jadi satu baris? Padahal kan maunya enter seperti ini. Nah, ingat, HTML adalah bahasa pemrograman, berbeda saat Anda menggunakan Microsoft Word, OpenOffice dan seterusnya yang langsung mengikuti kemauan Anda. Karena ini adalah bahasa pemrograman, sehingga seluruh baris-baris perintah pun kita juga menggunakan sintak-sintak pemrograman. HTML ya pakai sintaknya HTML. Saya ingin nulis banyak teks, misalkan ini mau saya enter, perintahnya enter adalah break. Nah, tulisannya break itu seperti ini. Buka tutup. Break ini sintak tunggal. Jadi yang dikatakan sintak tunggal itu berbeda dengan body, title, HTML. Ini kan harus ada pembuka dan harus ada penutup. Tapi kalau break ya sudah, begini saja sudah cukup. Karena sintaknya tunggal. Ya seperti ini saja. Oke, saya Ctrl S, masuk ke browser, saya klik F5. Loh, turun dia, jadi enter. Ya sudah, saya kasihkan break semua ini saja, cukup di Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl S untuk simpan, kembali ke browser, klik F5. Tuh, sudah jadi turun. Oke, sudah kita merapikan dengan fasilitas break. Nah, ini bacanya gini, break. Sintaknya seperti ini. Dikenal dengan sintak break ini tadi. Saya mau bikin tulisan jadi bold. Ingat, ini adalah bahasa pemrograman. Apapun kita pun juga menggunakan bahasa pemrograman. Sintaknya bold itu sama dengan body, title. Jadi ada pembuka dan penutup. Sintaknya bold itu diketik B gitu saja. B. Bukanya di sini, saya tutup di sini. Nah, breaknya ini tetap saya pertahankan di paling belakang biar dia jadi enter. Nah, begitu. Kembali ke sini F5 ya. Nah, sudah berhasil jadi tebal. Oke, saya perbesar dulu zoomnya. Nah, ini hanya memperbesar saja ya, tidak merubah resolusi, hanya memperbesar tampilan saja. Oke, boldnya sudah berhasil. Ini breaknya tetap saya taruh di paling belakang. Ini perintahnya untuk bold atau mempertebal. Nah, ini loh bold. Nah, tulisnya juga B gini saja. Ini sintak bold pembuka, ditutupnya di sini. Kenapa ditutupnya di sini? Karena saya hanya ingin tulisan ini saja yang jadi tebal. Begitu. Misalkan Anda pengen angka 1, 2, 3 ini tebal semua, ya sudah, boldnya saya taruh di sini, penutupnya. Kita buktikan hasilnya seperti apa. Nah, jadi tebal semua toh? Karena dibukanya di sini, ditutupnya di sini. Jadi seluruh yang ada di sini jadi tebal. Nah, begitu. Oke, saya kembalikan lagi untuk penutup sintak bold. Ctrl X saja, Ctrl V di sini.
Yang kedua adalah untuk italic. Nah, hampir sama, kebetulan hampir sama. Kalau boot ini disingkat B, italic ini kebetulan juga tantaknya sama. Ketik I begini saja, penutupnya di sini I begini. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sudah berhasil cetak miring. Jadi saya ulangi lagi, I pembuka di sini, I penutup di sini. Pembuka sintaknya kurung siku, kalau penutup ada slashnya seperti ini. Lalu untuk underline kebetulan juga sama. Saya ketik U begitu saja, penutupnya ada di sini. Sintak U. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kembali ke browser, saya akan klik F5 di keyboard. Nah, sudah berhasil membentuk underline. Nah, seperti itu untuk rekayasa teks. Dalam arti rekayasa teks, kita tadi sudah mengenal apa itu break, kemudian kita sudah mengenal bold, kita mengenal italic dan underline. Nah, ini sangat mudah karena rekayasa teks yang paling banyak digunakan dan bersifat basic itu ya ini, sebal, italic, underline ini saja. Sintaknya seperti ini. Nah, kalau sudah misalkan ini sudah selesai, ini ruang kosong, ketimbang kosong mau dirapikan tidak apa-apa. Nah, tinggal hapus atau backspace saja. Ini juga misalkan mau dirapikan, ya tidak apa-apa. Nah, seperti ini kemudian di Ctrl S. Nah, seperti itu pertemuan kita untuk hari ini tentang rekayasa teks basic atau standar. Silakan materi dipraktekkan, dicoba-coba. Semakin sering Anda mencoba, maka Anda akan semakin memiliki skill yang baik di bidang ini, terlebih bidang pemrograman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.